Anak-anak, Tante Sari ucapkan selamat beribadah, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan saat ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita mau gunakan kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita. Anak-anak persiapkan hatinya dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, kita akan pujikan lagu Kasih dari Surga. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya, anak-anak. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kor sekali lagi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bersama-sama kita akan berdoa. Anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup, tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami mohon kasih-Mu mengalir di dalam hidup kami, memenuhi ibadah kami saat ini. Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi Tuhan. Tuhan, segala iblis yang mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak boleh duduk. Kita akan lanjutkan pujian kita, kasihnya seperti sungai ya. Pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang keras dan tepuk tangan yang semangat ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya
seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ya, kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita senantiasa ya anak-anak, meskipun dalam suka, dalam duka, kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, terutama kalau saat kita beribadah seperti ini, itu wujud kasih Tuhan dalam kehidupan kita ya. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, anak-anak kita akan pujikan KASIH, pakai gerakan ya. Nanti kalau waktu yang kasih itu anak-anak tunjukkan tandanya kasih cinta sayang ya, itu sama ya artinya ya. Kasihnya kecil, terus kasihnya agak besar, kasih gitu ya, maaf ya. Itu nanti seperti itu ya, pakai gerakan. Nanti lihat Tante Sari ya gerakannya ya. KASIH. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi ya. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Lagi sekali lagi ya. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, kasih kita berikan kepada Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Kasih juga kita berikan kepada sesama ya, lewat saling menolong, saling melayani itu ya. Nah, Tante Sari mau memberikan pengumuman sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ibadah sekolah minggu onsite di gereja, kalau di Surabaya pukul 9:15, di Malang jam 10, di Medan jam 10:15, di Jakarta jam 16, jam 4 sore. Harap mendaftar terlebih dahulu. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KZYIYNP. Terus anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja hari Minggu tidak boleh mengganggu, yaitu tidak ramai, tidak jalan-jalan, dan tidak lari-lari. Anak-anak harus duduk manis, ikut mendengarkan firman. Ya, itu tadi pengumumannya. Anak-anak melakukan semuanya ya. Ya, kita akan
mendengarkan firman Tuhan, anak-anak bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Di Saat Ini Ku Melakukan. Senandung kasih pada Yesus. Anak-anak nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus, juga sekarang hati terangkat, hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesusku cinta. Ku cinta Kau Tuhan, kita angkat tangan ya. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, Yesusku cinta. Kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak tangannya dilipat, matanya ditutup. Tirukan Tante Sari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengakui masih banyak kekurangan kami. Kami rindu di hari-hari mendatang kami bisa lebih sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, yakin, sampai melakukan firman-Mu. Jikalau masih ada kuasa iblis yang mengganggu kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak boleh duduk lagi. Disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya yang sudah bisa membaca dan menulis ya, yang masih kecil-kecil yang belum bisa membaca, menulis. Anak-anak lihat sungguh-sungguh di HP atau laptop, apapun alat yang dipakai ya, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Tante Sari akan menyampaikan firman di dalam Yunus 4 ayat 1 sampai 14 ya. Yunus ini, kitab Yunus itu ada 4 pasal. Pasal 1 sampai 4, yang pasal yang keempat itu judul perikopnya seperti
tulisan itu ya. Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Nah, Yunus ini kalau anak-anak nanti baca ya, dalam kitab Yunus mulai 1 sampai 4, di situ Yunus 1 itu Yunus diutus Allah ya untuk ke kota Niniwe, karena Niniwe ini mau dihukum oleh Tuhan. Jadi Yunus diutus untuk menyampaikan firman supaya bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe ini bertobat ya, sehingga Tuhan tidak menghukum. Nah, terus di pasal yang tapi Yunus nggak taat ya, sampai akhirnya terus dia dibuang ke laut gitu, terus dimakan ikan gitu ceritanya. Sampai di Yunus 2, Yunus di perut ikan berdoa, dia mengaku dosa kalau sudah tidak taat, minta ampun. Terus sampai di pasal 3 itu sampai ke Niniwe, terus Niniwe mau bertobat. Sampai di Yunus 4 ya, itu Tante Sari sudah firman di tanggal 14 Juni 2020 ya. Kita sekarang di Yunus 4. Itu judul perikopnya yang tadi, Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Kita akan baca ya. Tante Sari rindu untuk kita membaca bersama-sama mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita gunakan waktu. Ayat yang ke-1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih, setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Lalu firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Ayat yang ke-5. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Ayat yang ke-7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu, berharap supaya mati, katanya. "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Ayat yang ke-10. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Ya, itu tadi ya. Kita sudah baca ya 1 sampai 11. Yusuf belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain.
menginsyafi. Menginsyafi ini artinya sama dengan menyadari, meyakini, mengerti ya. Jadi kita Yunus, kita juga belajar untuk mengerti benar bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Di sini Allah mengasihi bangsa Niniwe yang beda bangsa dengan Yunus ya. Allah mengasihi bangsa Niniwe, Allah mengasihi bangsa Indonesia, kita saat ini tinggal. Allah mengasihi umat manusia di bumi. Allah mengasihi manusia itu bagaimana buktinya? Apa buktinya kalau Allah mengasihi kita? Buktinya Allah mau menyelamatkan kita ya anak-anak. Karena kita ini manusia berdosa di dalam, kita gak usah baca, anak-anak baca di rumah, dalam Yohanes 3 ayat 16, di situ ada kata-kata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah mengasihi dunia ini, ya, mengasihi kita, manusia berdosa. Manusia berdosa harusnya binasa, masuk neraka. Tapi karena kasih Allah kepada kita, kasihnya itu, Tuhan Allah itu sudah menciptakan kita. Kok harus binasa, mati di neraka ya toh? Lah Tuhan tidak rela. Tuhan mengasihi kita, yaitu mau menyelamatkan kita lewat mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir sebagai manusia, itu di Yohanes 3 ayat 16 ya, lahir sebagai manusia yang tidak berdosa. Itu peristiwa Natal ya, kita memasuki Natal, bulan Desember ini kita akan merayakan Natal ya. Lahir untuk apa? Lahir untuk mati di kayu salib, menebus dosa manusia, menyelamatkan kita ya. Tuhan Yesus sesudah menyelamatkan, menebus, itu Tuhan Yesus juga mengasihi kita lewat menyucikan kita dari dosa-dosa. Ya, itu di Efesus 5 ayat 25 sampai 27, nanti anak-anak baca di rumah. Di situ ada kata-kata Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus, Tuhan Allah, Tuhan Yesus mengasihi kita lewat menyucikan kita. Di bawahnya lagi, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi Tuhan Yesus menyucikan kita lewat firman. Jadi dia tadi sudah menyelamatkan, harus mati di kayu salib. Tuhan Yesus menyucikan kita lewat menyampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, itu kasih Allah. Oh, kita tahu kalau Allah itu mengasihi kita ya, mengasihi bangsa-bangsa lain seperti Yunus tadi. Dalam proses mengasihi itu tadi ya, dalam proses menyelamatkan, menyucikan itu tadi, itu tidak mudah ya anak-anak Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus itu dalam tanda sikap tidak mudah marah dan mau berkorban. Bagaimana kok Tuhan itu tidak mudah marah? Kalau Niniwe tadi sudah berdosa, kalau Tuhan sudah marah, langsung dihukum. Ya, tidak. Tuhan tidak mudah marah. Tuhan masih berpanjang sabar kepada Niniwe lewat Yunus, diutus untuk menyampaikan firman. Kalau bertobat, lah tidak jadi ya hukuman Tuhan. Dan mau berkorban, apa berkorbannya? Ya itu tadi, lewat mati di kayu salib, harus menyucikan kita lewat menyampaikan firman itu ya. Nah, kita juga belajar ya, belajar mengasihi dalam kitab Yunus ini, Yunus 4, Tante Sari
rindu kita mau belajar praktek firman itu, yang pertama mengasihi itu tidak mudah marah. Ya, tidak mudah marah. Kalau Yunus tadi apa anak-anak? Mudah marah. Anak-anak baca ya tadi dalam ayat 1 sampai 11 itu Yunusnya marahnya berapa kali? Wah, berkali-kali ya. Marah. Terus marah lagi, kesel, jengkel. Dia berdoa aja dalam keadaan marah ya hatinya. Waduh Tuhan, nah gitu. Nah, kita belajar mengasihi itu tidak mudah marah. Siapa yang anak-anak yang masih mudah marah? Ya, tidak boleh ya. Orang yang mudah marah itu tidak punya kasih, anak-anak. Marah itu biasanya karena apa? Marah ada alasannya, ya toh. Meskipun marah ada alasannya, tapi tetap tidak boleh marah. Kalau Tuhan Yesus, kalau Allah lihat Niniwe, Allah pantas marah ya toh. Ada alasannya marah, karena orang Niniwe ini jahat, berdosa, jadi harus dihukum. Tapi tidak ya, Tuhan masih panjang sabar. Kita juga belajar untuk tidak mudah marah ya. Tidak seperti Yunus yang berkali-kali marah. Marah meskipun ada alasannya tidak boleh marah ya. Harus ditahan, harus sabar gitu ya biasanya. Sabar gitu. Nah, marah karena apa biasanya anak-anak? Marah karena iri hati. Ya, mungkin seperti Yunus ini marah, "Duh, Niniwe itu loh sudah jahat. Kok gak dihukum sih sama Tuhan ini? Ditolong malahan ya toh." Lah, kita iri hati seringkali anak-anak ya. Dengan teman yang sudah ditolong oleh Tuhan. Kita tidak boleh iri hati. Marah karena apa? Karena dinasehati. Seperti Yunus ini marah. Tuhan mengingatkan, layakkah engkau marah? Tapi tetap marah lagi ya Yunus ini. Itu tidak boleh ya. Kalau dinasehati anak-anak, contohnya, ayo kalau ibadah yang sungguh-sungguh, duduk manis, tidak mau. Ya itu tidak boleh. Ya tidak boleh marah. Apalagi marah karena keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita umpamanya. Wah, aku pengennya lo mainan, kok sama mama disuruh tidur. Nah, itu marah. Tidak boleh. Atau seperti Yunus ini ya, marah, enak di rumah, ya, diutus sama Tuhan, pergi jauh-jauh ke Niniwe, akhirnya ya, sampai di padang gurun gini panas terik, banyak ya alasannya Yunus untuk marah itu. Tapi itu tidak boleh ya anak-anak ya. Harus kita menahan amarah kita, harus sabar ya. Nah, kalau sudah marah anak-anak pasti ngomel ya. Mulutnya ngomel, hatinya marah, tangannya mukul. Terus mulutnya ngomel ya toh. Wah, kok gini? Seperti Yunus. Kok gini Tuhan? Kok harus begini? Ya, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Ya, Yunus tadi, lah yoto Tuhan, aku tahu kalau Tuhan tuh panjang sabar, mesti aku diutus jauh-jauh ke sini, pasti Niniwe ya ndak dihukum. Ya toh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama. Yunus ini Niniwe termasuk karena Yunus ya menyampaikan firman, jadi dia bisa bertobat, terus Tuhan tidak dihukum. Yunus ditinggalkan sendirian. Ya, dia jauh dari kota itu sendirian. Yunus ini tidak ada yang memperhatikan ya anak-anak. Marah, ya tidak boleh. Ya, kita harus tidak boleh mudah marah, harus sabar ya. Tidak boleh cepat marah. Terus kalau seneng sudah tidak sesuai lagi dengan pikiran hati kita, kok gini, marah lagi, tidak boleh ya.
harus dijaga hati yang senang, yang sukacita. Itu praktek yang pertama, mengasihi, tidak mudah marah. Yang kedua harus rela berkorban. Ya, rela berkorban seperti Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menderita itu untuk menanggung dosa manusia, anak-anak. Jadi kalau kita menderita sengsara, wong kita ini manusia berdosa, ya layaklah ya kalau menderita, kalau sengsara, layaklah Tuhan memang ya, karena aku ini memang manusia berdosa. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak layak sebenarnya untuk menderita, ya, mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, ya. Tuhan Yesus ini mati di kayu salib. Jadi kalau kita sudah mengalami masalah yang mustahil, menderita, kalau kita menderita, kalau kita mengalami masalah yang membuat kita sedih, ya toh, anak-anak lihat kayu salib, ya, Tante Sari punya gambar salib ini, anak. Lihat salib Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, oh iya ya, Tuhan Yesus sudah menderita di kayu salib itu untuk menanggung dosaku supaya aku bisa selamat, ya anak-anak ya. Kalau aku menderita, ya memang salahku Tuhan. Contohnya kalau anak-anak mungkin sakit itu enak gak? Oh gak enak ya. Oh menderita ya. Oh mungkin karena iya Tuhan memang aku salah. Karena sudah mungkin minum es ya, tidak boleh ya, itu memang. Jadi kalau dalam sengsara tidak boleh ngomel, aduh mama rewel gitu ya. Kalau sudah sakit, oh mama aku nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak enak gini, tidak boleh ya, harus rela ya, diem. Waktu menderita itu ya minta ampun, berdoa sama Tuhan ya. Minta ampun Tuhan, besok aku mau nurut sama mama. Kalau sudah dibilangi tidak boleh minum es ya, tidak boleh ya. Kalau suruh tidur siang ya, tidur siang supaya sehat, supaya enggak sakit. Nah, rela berkorban itu kalau kita menderita karena salah kita sendiri ya. Kalau kita harus rela berkorban, sengsara karena orang lain. Seperti Yunus ini ya, dia harus jauh-jauh dari kota Niniwe, dari kotanya yang jauh ke Niniwe, ke kota Niniwe, harus ke situ menyampaikan firman. Aduh, jauh-jauh ke sini ngapain Tuhan? Ya, harus menderita aku ini. Ya, tidak boleh ya, kita harus rela menderita sengsara ya. Contohnya, ya kalau Yunus itu harus pergi jauh-jauh ke kota Niniwe. Contohnya kalau kita apa? Menderita, sengsara untuk orang lain. Umpamanya temennya gak bawa pensil ya. Oh ini tak pinjemi. Minjemkan pensil. Itu sudah sengsara. Aduh sayang-sayangku sama pensilku. Sama temennya malah dirusakkan. Ya itu. Kok rusak sih? Gitu ya toh. Nah, kita harus rela ya, sabar, rela sengsara, seperti tadi, tidak boleh marah. Ya itu namanya rela berkorban, rela menderita. Contohnya seperti kalau ibadah harus diem. Susah apa enggak? Susah ya, lama loh Tante firmannya, aku suruh diem. Aduh, pengen main. Ya, itu namanya menderita. Sengsara, tapi itu tandanya kita ada kasih anak-anak. Ya, itu tandanya kita ada kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan kalau kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kasih kepada teman kalau kita mau rela menderita untuk teman seperti tadi ya, minjemi pensil. Kasih kepada mama umpamanya. Ya, ayo mama minta tolong dibelikan gula ke toko situ. Oh enak main. Wah enggak mau. Ya itu tidak mau rela
menderita namanya. Ya, itu tidak ada kasih anak-anak. Jadi kalau kita tidak mudah marah, terus rela berkorban menderita, itu kita punya kasih. Nah, kalau kita sudah punya kasih itu untuk apa sih Tante? Kalau kita memiliki kasih, maka Tuhan mengasihi kita. Kalau kita punya kasih, teman, orang tua juga mengasihi kita ya anak-anak. Tante mau ingatkan ya, di akhir zaman kasih ini menjadi dingin. Apa dingin itu? Tidak ada kasih ya. Tidak ada kasih itu di dalam Matius 24 ayat 12 itu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apalagi di akhir zaman seperti ini anak-anak ya. Kasihnya menjadi dingin. Akhir zaman kenapa kok kasih dingin? Karena akhir zaman ini semakin sulit anak-anak. Kasih ini harus diuji. Ya, kasih ini harus diuji. Lewat apa? Lewat itu tadi. Lewat kesulitan, lewat masalah, lewat sakit penyakit, lewat apa? Cari uang susah Tante, ya gitu ya. Atau pelajarannya tambah sulit Tante. Nah ini keadaan akhir zaman anak-anak, memang semuanya sulit. Itu ujian kasih. Kasih kita tetap kepada Tuhan atau tidak? Kasih kita tetap kepada sesama atau tidak? Ya, kalau kasih kita kepada Tuhan tidak ada kasih lagi, kita tidak setia ibadah. Oh Tante, pelajarannya tambah sulit, aku harus semakin banyak belajar. Atau yang orang tua mungkin harus semakin giat bekerja sampai lupa ibadah. Nah itu tidak ada kasih ya, tidak ada kasih pada Tuhan. Jadi di akhir zaman ini kasih kita kepada Tuhan benar-benar diuji anak-anak ya. Apakah memang benar kasih kita itu masih ada kepada Tuhan ataupun kepada sesama ya. Kita minta kasih. Kasih itu sumbernya dari kayu salib. Ya, dari kayu salib ya anak-anak. Dari salib Tuhan. Itu sumbernya kasih. Tuhan yang sudah mengasihi kita lewat mati di kayu salib. Nah, kita bisa mendapatkan kasih dari kayu salib itu. Hasilnya kasih ya, itu kita disucikan ya anak-anak ya. Kita disucikan, kita dihapuskan segala dosa-dosa kita. Kita mengalami kasih Allah tadi yang menyelamatkan, menyucikan tadi. Kita alami ya anak-anak. Kita disucikan oleh Tuhan sehingga kita mengalami pembaharuan. Kita jadi memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Bukan kasih yang kasih terus tidak, kasih tidak, enggak. Tapi kasih terus sampai meningkat, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan hasilnya kita selamat. Ya, Tuhan menyelamatkan, menyucikan. Kita juga diselamatkan, disucikan oleh Tuhan ya. Terus dari hari ke hari kita disucikan, kita diselamatkan sampai sempurna masuk dalam kerajaan surga. Kalau manusia berdosa, binasa ya. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita manusia berdosa diampuni oleh Tuhan, diselamatkan sehingga kita boleh masuk surga. Kita ini berada di zaman akhir. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi ya. Kita pasti akan masuk dalam kerajaan surga ya kekal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini ya anak-anak, meskipun dalam kesusahan, kesulitan, ya seperti yang dialami Yunus, dalam kesendirian mungkin ya, tapi ingatlah bahwa Tuhan mengasihi kita ya.
Tuhan mengasihi kita. Dalam ayat-ayat tadi ya, atas penentuan Allah. Atas penentuan Allah. Jadi apapun yang dialami Yunus atas penentuan Allah. Apa yang dialami oleh kita, semua atas penentuan Allah. Atas kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu tadi firman Tuhan yang dapat Tante Sari sampaikan, bahwa Allah mengasihi kita, menyelamatkan, menyucikan kita. Kita mau juga belajar mengasihi dengan tidak mudah marah dan rela berkorban. Ya anak-anak, kita mau belajar bersama-sama. Tante Sari juga belajar, anak-anak juga belajar ya. Kita mau memuji Tuhan, mengasihi lebih sungguh ya. Anak-anak tangannya dilipat, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Sekali lagi ya, tangannya di dada. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Anak-anak berdoa di dalam hati, Tante Sari akan berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami merindukan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu sukacita, kebahagiaan, ataupun dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, di dalam air mata, kami mau kasih-Mu senantiasa tetap di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap bisa mengasihi Tuhan, tetap bisa mengasihi sesama, sehingga kehidupan kami boleh disucikan, disempurnakan, layak bersama dengan Engkau untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Kami tidak mampu Tuhan, mohon kasih-Mu dari kayu salib mengalir, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Engkau berkati dalam setiap hari yang mereka lakukan, kerjakan, baik di rumah, di sekolah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Tuhan memberkati juga orang tua, anak-anak-Mu Engkau berkati. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, memelihara, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga minggu depan kami bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, berkati juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.